Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali untuk soal penilaian tengah semester 2 untuk mata pelajaran terakhir IPS ya. Ibu langsung bacakan soalnya. Nomor 1. Hubungan antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu titik-titik. A. Hubungan manusia menyesuaikan cara manusia dan mempelajari peristiwa alam. B. Hubungan manusia menyesuaikan diri dan memanfaatkan alam sekitarnya. C. Hubungan petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. D. Hubungan tanaman dapat tumbuh dan nelayan memilih waktu untuk berlayar. Nomor 2. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat titik-titik. A. Merusak lingkungan alam di sekitarnya. B. Membuat tanah menjadi subur. C. Menambah keindahan lingkungan. D. Menyuburkan pohon. Nomor 3. Berikut ini yang bukan permasalahan sosial yang sering terjadi di sekitar kita adalah titik-titik. A. Sungai yang kotor. B. Bangunan liar. C. Kemacetan lalu lintas. D. Trotoar yang bersih. Lanjutkan nomor 4. Masalah sosial yang muncul karena anggota masyarakat tidak melaksanakan titik-titik. A. Haknya. B. Kewajibannya. C. Tanggung jawabnya. D. Persatuannya. 5. Dampak negatif dari penggunaan pukat harimau adalah titik-titik. A. Air laut menjadi jernih. B. Jumlah ikan semakin banyak. C. Terumbu karang menjadi rusak. D. Suhu air laut menjadi naik. Nomor 6. Manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan adalah titik-titik. A. Menambah hasil ekonomi masyarakat nelayan. B. Menimbulkan kerusuhan masyarakat nelayan. C. Tidak berpengaruh terhadap masyarakat nelayan. D. Menambah penghasilan nelayan tanpa jerih payah. Nomor 7. Peristiwa heroik di Surabaya, yaitu orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Peristiwa ini terjadi pada tanggal titik-titik. A. 17 September 1945. B. 18 September 1945. C. 19 September 1945. D. 20 September 1945. 8. Lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman pertama kali dinyanyikan di depan umum pada peristiwa titik-titik. A. Pembacaan teks proklamasi. B. Sidang resmi pertama BPUPKI. C. Ikrar Sumpah Pemuda. D. Perjanjian Renville. 9. Lembaga yang merupakan cikal bakal dari TNI adalah titik-titik. A. Badan Keamanan Rakyat. B. Dewan Perwakilan Daerah. C. Partai Nasional Indonesia.
D. Komite Nasional Indonesia. Nomor 10. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di titik. A. Rumah Insinyur Soekarno. B. Lapangan Ikada. C. Istana Merdeka. D. Gedung Sate. 11. Tujuan para pemuda membawa Insinyur Soekarno ke Rengas Dengklok adalah titik. A. Mengamankannya dari ancaman militer Jepang. B. Mendesak Insinyur Soekarno agar segera menyerah kepada Jepang. C. Agar Insinyur Soekarno tidak terpengaruh oleh Jepang. Atau D. Mendesaknya agar bergabung dalam organisasi mereka. Organisasi yang dibuat untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia adalah titik. A. Budi Utomo. B. BPU PKI dan PPKI. C. Peta dan TKR. D. Badan Keamanan Rakyat. 13. BPU PKI dibentuk pada tanggal titik. A. 1 Maret 1945. B. 1 Maret 1954. C. 1 Mei 1945. D. 1 Mei 1954. 14. Naskah teks proklamasi diketik oleh titik. A. Ahmad Subarjo. B. Latif Hendraningrat. C. Dr. Andes Muhammad Hatta. D. Sayuti Melik. 15. Dalam Kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Yang menulis Kitab Sutasoma adalah titik. A. Empu Prapanca. B. Empu Gandring. C. Empu Tantular. D. Empu Panuluh. Kita pindah ke bagian isian. 16. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal titik. Ini mudah sekali ya. Keterlaluan kalau tidak bisa. Nomor 17. Guna mengenang pertempuran 5 hari di Semarang, maka dibangun titik. 18. Mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta adalah isi dari perjanjian titik. 19. Yang dibahas dalam sidang pertama BPU PKI adalah titik. 20. Peristiwa Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan yang berasal dari provinsi titik. Baik, kita pindah ke bagian terakhir, yaitu bagian soal esai. 21. Rumusan dasar negara yang diusulkan dalam sidang pertama BPU PKI dikemukakan oleh 3 tokoh nasional. Sebutkan salah satu tokoh nasional tersebut. Seperti biasa, Ibu akan memberikan jawabannya untuk apresiasi bagi teman-teman yang sudah menyaksikan dan menyimak video ini dari awal. 21 jawabannya salah satu saja. 3 tokoh yang dimaksud adalah Insinyur Soekarno, M. Yamin, dan Dr. Supomo. Teman-teman cukup menyebutkan satu saja. Nomor 22. Apakah yang dimaksud dengan
masalah sosial tersebut itu apakah yang dimaksud dengan masalah sosial itu? Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Ibu ulangi, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nomor 23. Apa yang melatar belakangi insiden bendera di Hotel Yamato? Ya, latar belakang peristiwa ini adalah karena para pemuda merasa marah karena merasa pihak Belanda datang kembali ke Indonesia untuk memprovokasi Indonesia dengan cara mengibarkan bendera merah putih biru. Ibu ulangi ya. Jadi latar belakangnya adalah kemarahan para pemuda yang diakibatkan dari Belanda yang mengibarkan bendera Belanda, yaitu bendera merah putih biru di atas hotel. Nomor 24. Sebutkan dampak yang timbul apabila kita mencemari laut. Ini mudah sekali jawabannya, bisa banyak. Teman-teman bisa menuliskan salah satu aja. Misalnya menurunnya jumlah ikan di laut ya. Kemudian bisa juga rusaknya atau kotornya air laut. Kemudian bisa juga kurang atau mengurangi kesehatan manusia ya. Kemudian bisa juga merusak, akibatnya adalah rusaknya tempat tinggal hewan laut. Bisa salah satu saja. Nomor 25. Apa yang mendasari perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis? Apa yang melatar atau mendasari perlawanan rakyat Ternate melawan Portugis? Yaitu adalah karena keserakahan Portugis dalam menguasai perdagangan rempah-rempah dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Ternate. Ya, Ibu ulangi. Dasarnya adalah keserakahan Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dan kesewenang-wenangan Portugis terhadap rakyat Ternate. Maksudnya Portugis bersikap kejam terhadap rakyat Ternate. Ya, demikian soal penilaian tengah semester 2 untuk pelajaran IPS. Ibu ucapkan terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.